Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Jif. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, pembahasan kali ini memang mungkin agak sedikit eksklusif ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat buat kita semua, termasuk kami yang ada di sini. Begini Pak Ustadz, ada kasus ya, ini bukan kasus ya. Saya dengar ada masalah yang viral beberapa waktu yang lalu antara seorang pilot dengan pramugari. Itu ada istilahnya apa ya, dia menjalin satu hubungan yang istilah kerennya itu kan seperti perselingkuhan, seperti itu ya Pak Ustadz. Ada lagi kasus Pak Ustadz ini dari teman-teman ya, ini ada suami istri bertanya kepada saya, menceritakan tentang anaknya yang masih pemuda, itu sekitar 20-an lah umurnya gitu Pak Ustadz, mengurung diri di dalam kamar, tidak mau keluar. Saya tanya, loh kenapa Pak? Katanya putus dengan pacarnya itu Pak Ustadz. Terus, loh putus gimana? Jadi pacarnya itu diselingkuhi oleh pria lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang semacam hurufnya P di depan itu perselingkuhan itu, bagaimana itu bisa terjadi, atau terus apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim gitu kira-kira Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, yang tepat itu yang hurufnya S bukan hurufnya P. Karena awalnya dari selingkuh. P itu kan ditambahi ya. Perselingkuhan jadi Banyak dasar. Kalau selingkuh itu hanya personal tuh. personal. Kalau banyak nanti ini kita bisa ikut nanti. Maksudnya banyak. Jadi Ya, memang selingkuh itu memang banyak keadaan yang menjadikan seorang itu bisa berselingkuh. Jadi dicontohkan pamannya kebosanan di dalam rumah tangga. Bosan maksudnya ketemu pasangan kita Iya. kayak gitu maksudnya. Iya, Oh, itu bisa terus, ya. Iya, bosan, kemudian pingin apalah. Ya kalau dia merasa bosan itu nanti kan ada setan yang menggoda-goda gitu loh. Bosan di rumah itu kan ada pikiran, kemudian mulai dia keluar jalan cari temen ya, temen-temen yang hobinya ya seneng-seneng ya, akhirnya itu bisa terjadi. Apalagi temennya dengan basic agama yang kurang lah ya. Ya. Bisa terjadi kebosanan atau rumah tangga yang pada saat tersebut itu kurang harmonis lah. Kurang harmonis. Jadi sering berantem, salah menyalahkan. Itu juga bisa, ya bisa lakinya, bisa perempuannya, itu selingkuh bisa. Kemudian masalah ekonomi bisa, kemudian masalah lingkungan bisa. Maksudnya ekonomi ini yang lebih atau malah yang kurang itu Pak? Yang ekonomi bisa lebih, bisa kurang juga. Loh ya kan gitu. Yang mau kamu tanyain yang kurang apa yang lebih? Yang bagaimana sebenarnya? Itu Maka kan saya tanya kamu. kalau yang lebih mungkin ya gitu ya. bisa dia mengapalah gitu. Ya, kalau yang kurang Kan nggak bisa Pak Ustadz ya itu karena kalau yang lebih itu kan kamu lebih bisa jawab lah ya, kira-kiranya ya. Jadi ekonomi itu ya macam-macam, kurang ya bisa. Bisa ya? Jadi umpamanya yang perempuan ini, maaf ya, bukan berarti ini menyalahkan perempuan ya, bukan. Yang perempuan merasa kurang, kalau minta selalu nggak ini, akhirnya kan dia curhat ke temennya, bukan kepada Allah Ta'ala, curhat kepada temennya, akhirnya temennya ya begitulah, akhirnya berkenalan, kemudian mencoba untuk Lain jenis temennya. Temen itu mau lain jenis, mau sama jenis, bisa ya Pak Ustadz? nggak ada persoalan. Nah, cuma pada saat dia itu mau ngobrol sama temennya, dilalah temennya itu ada temennya lain yang laki-laki, kemudian nimbrung ngobrol di situ,
Ya itu bisa lah, itu hal-hal tersebut itu terjadi. Kan bisa bertukar nomor WA kalau saya pernah baca di angkot itu ada tulisannya, jika hidupmu tidak bahagia gitu. Dia naik angkot. Iya, karena saya pernah nyetir dan saya baca. Nggak nyetir deh, saya naik taksi kalau nggak salah ya. Iya, ada Naik taksi itu ya, ada angkot. Itu tulisannya lucu menurut saya. Jika hidupmu tidak bahagia, jangan khawatir, kamu kan masih nyimpan nomor WA aku. Aku itu ketawa aja. Ini lucu tapi kacau gitu ya. Kacau ya. Nah, itu bisa aja itu terjadi, atau masalah ekonomi yang lebih. Nah, kalau yang kurang itu bisa di wanita, yang lebih itu biasanya di prianya. Yang prianya lebih bisa aja dia juga begitulah. Yang pria lebih itu kan istilahnya itu kalau suka bermain HP itu kan banyak isinya lah di HP-nya itu ya. Jadi teman-temannya apalagi yang dia sering capek, mikir capek dan sebagainya, ingin hiburan dan sebagainya, akhirnya ya lingkungan dia itu yang menjadikan perselingkuhan itu bisa terjadi. Karena apa? Ya begitulah. Namanya orang pengennya hanya cuma menghibur diri, tapi menghibur itu kok ada teman-teman yang sepertinya menurut dia itu mengagumkan ya pada waktu itu barangkali ya. Kalau ibaratnya pilot dengan pramugari itu ya karena keadaan itu yang menjadi suka ganggu-ganggu dikit. Yang diganggu itu ya nakal-nakal dikit gitu aja. Akhirnya kan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Di bahasa. Saya pernah juga membaca itu di satu artikel Pak Ustadz ya, tentang ini di luar negeri Pak Ustadz. Di luar negeri. Pramugari luar negeri itu yang malah mereka apa tuh namanya, jual diri di pesawat tuh sampai ratusan miliar penghasilannya. Itu selingkuh atau gimana? Ini kan agak Oh, itu bukan selingkuh itu. Memang memposisikan. Jualan. Dia itu jual. Ngerti nggak Ji? Yang selingkuh itu suaminya. Istrinya merasa suaminya selingkuh, bukan yang pramugari. Iya. Gitu ya. Jadi kalau namanya pramugarinya itu, kalau dia nggak punya suami ya nggak selingkuh. Yang merasa diselingkuhi ya istri si laki-lakinya. Kalau pramugarinya punya suami, biasanya orang bule nih. Iya. Kamu kok ada hubungan dengan itu? Saya nggak ada hubungan, saya hanya cuma jual beli. Wah, ini Kan biasanya kalau di luar negeri itu, oke, saya terima kan gitu. Pahamnya beda nih. Pahamnya beda dengan kita yang Muslim gitu. Jadi bisa itu diterima kalau di luar negeri. Seperti itu. Loh, apakah itu kan nganu? Iya, wong LGBT aja diterima, apalagi cuma masalah itu. Nggak usah dipikirin yang seperti itu kalau di luar negeri. Sebentar Pak Ustadz, kalau mereka itu sesama jenis, mereka sudah punya suami atau istri, itu tetap namanya selingkuh Pak Ustadz? Ya kalau punya pasangan kan tetap selingkuh namanya. Gitu. Iya, Ya. cuma selingkuhnya Sesama jenis kan gitu. Ngeri kali itu. Jadi itu kan bahaya ya. Jadi ini istriku itu kok selalu sama temennya cewek itu ya kan gitu. Jadi nggak taunya memang istrinya seperti itu. Atau suamiku ini kok selalu keluar dengan temennya itu yang badannya keker mamanya. WA-an juga terus-terusan. WA-an terus sama temennya itu gitu. Kok itu aja temannya? Ini kan temen laki-laki, masa selingkuh gitu. Nah kan tetap selingkuh kalau namanya ada cinta di hati itu kan selingkuh juga. Tapi itu sejenis. ada genetik yang rusak atau gimana itu Pak sebenarnya Pak Ustadz? Ya itu ada iman yang rusak. Iman yang rusak ya. Iman yang rusak. Begitu umpamanya. Kalau umpamanya nih umpamanya itu ya. Umpama nih. Kalau umpama Pak Haji selingkuh nih. Kan ditanyain, emang orang tua Pak Haji ada selingkuh? Enggak, kan nggak ada genetik. Gitu, iya. Kalau ada, berarti ada genetik yang turun gitu Pak Ustadz? Hah?
Gimana nih? Maksudmu gimana nih? Kalau misalkan saya agak orang serius tuanya nih. nih Pak Ya, Haji saya kan tanya. tadi itu. Saya tanya. Misalnya Saya tuh. dengerin beneran nih. Misalnya orang tua Pak Haji, ada selingkuh nggak? Ada misalnya gitu. Berarti ada genetik yang turun Pak Ustaz. Gini, genetik itu kan bisa aja anaknya nggak tahu nih. Kalau mamanya orang tuanya selingkuh. Tapi kalau anaknya tahu, anaknya coba-coba juga. Itu lebih ngeri dari genetik. Nggak tahu kalau saya. Ngeri. Karena dia juga mencoba, dulu bapakku begitu, atau dulu ibuku begitu, lah kan begitu. Saya harus lebih ngeri daripada bapakku. Mencari pembenaran. Iya, biasanya gitu tuh, mencari pembenaran tuh. Iya. Iya. Paham nggak saya ngomongin? Paham. Yang mana coba? Mencari pembenaran. Enggak, ini kan kasus saja ya Pak Ustaz. Iya, Ya, kasus ya. gitu. Jadi itu kalau selingkuh itu karena kalau dikumpulkan jadi satu itu ya karena keadaan. Di titik itu karena keadaan. Tapi sebelum karena keadaan banyak. Ekonomi, prahara rumah tangga, ini banyak sekali. Termasuk yang intinya adalah kurangnya iman di dalam hati mereka. Kalau Pak Ustadz kan sering mengatakan bahwa semua yang terjadi itu ujian Pak Ustadz ya. Kalau selingkuh itu termasuk tadi itu ekonomi itu termasuk ujian gitu Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kok larinya akhirnya ke selingkuh gitu, bukan ujiannya itu ekonomi kurang, korupsi bukan gitu tuh Pak Ustadz. Ada rasa di situ. Ya, Rasa. jadi gini, boleh ya, ini kan diskusi ya. Iya, Pak Ustadz. Kalau ekonomi kurang, siapa yang nyuruh korupsi? Kan Mungkin nanya salah dulu saya. satu pasangannya mungkin. Kalau mamanya Mungkin. yang merasa kurang kan si istri, Ah. tahu ekonomi suaminya kurang, ya. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu bilang kok nggak korupsi, Iya. kan yang tahu ekonomi kurang kan istrinya. Suami nggak merasa gitu. Suami kan belum tentu merasa. Gitu ya Ji ya? Maaf. Iya. Kan gitu. Oh iya ya. Kalau merasa kurang, karena apa kurangnya gimana? Nggak taunya si istri itu nonton temennya yang hidupnya enak. Lu kan beda-beda cara melihat. Kan gitu. Jadi Berarti kalau dorongan itu dari dirinya ya sendiri kan nafsu, gitu. Pak. ya nafsu masing-masing. Kayak umpamanya, ini bukan selingkuh nih tuh. Oh, iya. Kamu sama istrimu nih. Kalau orang selingkuh begitulah ya. Sekarang harusnya kan suami istri kan saling ngerti. Ya. Nah, umpamanya kamu sama istrimu. Kan kalau kamu melihat orang lain tuh orang kok rukun ya, kan gitu. Iya. Istrimu melihat sama. Itu orang kok rukun ya. Paham ya? Iya. Rukun ya. Iya. Tapi umpamanya nggak taunya kamu sama istrimu nggak bisa rukun, padahal sering melihat Orang rukun. orang rukun dan seneng. Nah, itu gimana coba? Itu gimana itu Pak Ustadz? Lu kok malah tanya? Sekarang kamu bisa jawab nggak sekarang? Kalau kamu gini umpamanya, kamu melihat seseorang atau keluarga yang kamu amati memang enak, nyaman dan sebagainya. Iya. Terus kamu mau praktekin nih di rumah Iya, nih. iya. Ini bukan masalah selingkuh nih. Bukan, iya. Istrimu juga tahu ada nih namanya rukun itu seperti ini, Betul, menjalankan agama begini-begini kan gitu nih. Betul. Kemudian setelah kamu itu ketemu sama istri di rumah, bisa nggak kamu praktekin yang kamu lihat rukun itu? Harus melalui proses Pak Ustadz itu. Dan enggak saya tanya bisa apa enggak kalau melalui proses kan begini. Kalau saya tanya sekarang, lah kalau kamu tahunya itu sudah 10 tahun dulu, prosesnya itu di mana? Proses untuk mendekati rukun itu tadi maksudnya melihat itu seperti itu gitu terus merubah saling apa itu sih namanya saling pengertian gitu. Nah, iya itu kan proses sejak Proses. kamu melihat. Iya betul. Nah, kalau sampai sekarang itu gimana umpamanya? kan proses itu terus berlanjut. Pertanyaan Karena itu, gitu kan. pertanyaan saya lebih saklek aja ya. Bisa nggak kamu itu rukun aja deh. Pada waktu ketemu kamu sama istrimu gitu loh maksudnya. Nah kan kamu bilang, kan ini masih proses. Nah, proses kok terus-terusan. Insya Allah bisa Mas. Oh iya. Insya Allah bisa. Pas beli makanan. Memang harus ada yang mengalah. Nah itu sama istilahnya. Kalau seseorang itu ada merasa, itu sama seperti tadi. Merasa dirinya itu kekurangan. Karena dia yang dilihat orang lain. Sehingga suaminya juga nggak tahu gimana mau korupsi. Laki-lakinya, laki-lakinya ngertinya biasa. Kan nggak ketemu. Sama seperti kayak kamu tadi. Oh yang kamu aja lihat yang rukun, istrimu lihat rukun, belum tentu kamu juga bisa rukun sama istrimu. Padahal kamu itu
udah mau menuju ke arah sana, tapi bisa enggak, kan gitu. Bisa enggak itu bukan berarti apa-apa. Bisa enggak sehari-hari itu ngomong senyum, santai. Sehari-hari loh, ini bukan satu hari loh itu. Iya bisa. Sehari-hari, tapi kan sehari itu ada 12 jam. 24. Kan tidur, Ji. Gimana? Kan harus tidur. Hah? Enggak. Kalau tung itu memang kalau di rumah 12 jam. Kalau di luar bisa 24 jam. Kebanyakan tidur. Kebanyakan melek kalau di luar ya. Jadi gimana itu Pak Ustadz ya itu ya? Jadi itu tergantung orangnya, tergantung nafsunya. Jadi kalau iman seseorang itu cukup dan sebagainya, ya dia coba menjaga. Kalau si wanita tadi umpamanya masalah ekonomi, dia ngomong sama suaminya, kan begitu. Kalau suaminya itu mulai akhir-akhir ini, sudah 3 tahun ini kok pulangnya selalu malam-malam ya, padahal kerjaan ya biasa-biasa aja. Nah itu ya ditanyain. Ya kok pulangnya 3 tahun ini kok saya amati kok selalu malam. Jam 11, jam 12, ayah kemana? Pulang kantor jam berapa sih? Pulang kantor itu sebenarnya jam 9. Nah, antara jam 9 sampai jam 11, jam 12 macet. Kan habis dibilang macet, istrinya nggak tanya. Harusnya tanya, macet di mana? Kan gitu. Betul. Terus jawabannya gimana tuh kalau macet di mana? Di lift. Liftnya cuma naik turun, nggak pernah buka pintunya. Nah, ini tung pinter nih kalau kayak gini. Macet di lift. Aduh. Enggak, ini cuma perkiraan aja nih Pak Ustadz. Ya walaupun benar sebenarnya jawabanmu itu jawaban pintar. Jawaban pintar. Jadi perselingkuhan itu macam-macam persoalannya, ya macam-macam. Ada seorang wanita lihat seorang ustadz yang menurut dia baik, wah tergila-gila. Habis itu yang goda-goda dikit, sama nanti ustadznya ya kena lah seperti itu. Karena sudah banyak teman-teman itu bilang, walah nikah siri, jangan ngomong sama istrinya. Akhirnya dia nikah siri. Padahal keimanannya cukup ya? Ya lumayan cukup lah, namanya ustadz kan gitu. Iya. Tapi nikah siri nggak ngomong-ngomong sama istrinya, ketahuan akhirnya walaupun bukan selingkuh, tapi kan itu dolim juga nggak ngomong. Coba kalau ustadznya itu ngomong, aku nikah lagi, boleh kan gitu. Kan nggak dikasih bisa jadi itu Pak Ustadz. Kan bisa nggak dikasih sama istrinya. Itu kan ya kan itu kan berikutnya. Harus dicoba ya Pak. Harus dicoba lah istilahnya. Maksudnya Ustaz, yang penting ngasih tahu masalah izin belakangan. Wah, ini lebih serem lagi nih. Ji, Bukan gitu Ji. Raup. Yang penting memberitahu masalah diizinkan atau tidak, nggak usah tahu gitu ya Cici. Jangan nakal Ci. Cici itu nakal, tetapi penakut ya. Aduh. Jadi intinya seperti itu. Jadi kasus seperti pramugari dengan pilot ini karena keadaan, sehingga di situ sangat gampang sekali lah. Dan kalau terbang dia di Jakarta, terbang ke Makassar, pasti tidur di satu hotel dan sebagainya. Kalau memang itu nakal-nakal ya pasti akan terjadi. Seperti itu, apapun bentuknya itu bisa terjadi. Apalagi belum kuat ya istilahnya ya iman itu ya itu bisa aja terjadi. Banyak hal yang bisa menjadikan terjadi. Ada yang berselingkuhan karena mencari dia. Ada yang perselingkuhan dia sebenarnya nggak mencari, tapi di tempat itu salah ya. Dia sama seperti mencari singa untuk memakan dia sebenarnya. Ya, akhirnya dia takluk di depan singa ya itu. Kayaknya gitu, padahal singanya itu senengannya lendot kan gitu ya. Senengannya ngasih angin surga terus. Kalau dia di rumah, kata-kata mereka yang biasa dakwah itu katanya bau minyak angin, pakai pakaian itu begitu aja kan gitu ya. Jadi pakai roll rambut itu ya kemana-mana. Jadi itu kan alasan aja ya, alasan ya tuh kira-kira ya. Iya benar. Padahal kalau pakaian itu daster malah kan bagus itu. Tapi kenapa kok jadi kasus itu seolah-olah
laki-laki yang selalu dipersalahkan seperti itu ya Pak Ustadz ya? Oh enggak juga, ini perasaan kamu aja. Nah, saya dari beberapa yang ini tuh, oh dia diselingkuhi oleh pria yang sudah, loh kok diselingkuhi? Itu saya jadi, kok selalu laki-laki ini dijadikan itu? Ya, jadi nggak mesti seperti itu. Ini kan hanya melihat dari satu sisi laki-lakinya. Benar. Kalau dilihat dari sisi wanitanya kan ya tetap sama-sama aja. Cuma dilihat wanita itu sudah bersuami atau belum. Itu wanitanya bersuami apa belum sih? Kalau dilihat kayaknya belum ya, kayaknya loh ya, kayaknya ya. Jadi memang yang harus diketahui seperti itu. Jadi karena belum, kemudian wanitanya itu ya kok kayaknya bisa, ini pilotnya bisa dicari untuk menitipkan ATM-nya gitu ya. Jadi ya dia sendiri yang mencari-cari akhirnya gitu. Jadi di zaman sekarang ini beda dengan zaman dahulu. Beda sekali. Jadi apa saja zaman sekarang itu sangat mudah dikerjakan. Jadi harus belajar bahwa ini tidak menjadikan ibu-ibu khawatir sih, nggak perlu khawatir kalau memang imannya baik, kan gitu ya. Simak dari awal, perselingkuhan itu terjadi satu karena ekonomi, kelebihan harta atau uang si suami mencari wanita lain selain istrinya. Kedua, masalah harmonisasi, dia bentrok di rumah, dia cari kesenangan tempat lain. Yang ketiga, masalah keimanan, si suami imannya kurang, dia cari yang lain. Nah, tapi ada juga Ustadz yang imannya tinggi seperti seorang ustadz yang di atas rata-rata orang kebanyakan, ada juga yang selingkuh juga, ya. Kemudian ada juga yang sama-sama suka nih Ustadz, nggak ada pengaruh apa-apa tapi sama-sama suka gitu. Yang apa nih? Yang siapa nih? Si suami sama perempuan lain sama-sama suka, dia nggak ada faktor masalah ekonomi maupun harmonisasi di rumah, tapi juga tetapnya menyelingkuhi istrinya nih dari pihak laki. Nah, sebenarnya apa sih yang kita harus miliki untuk terhindar dari itu semua, Ustaz? Kalau yang saya tahu itu iman sih, hanya iman aja. Berarti yang iman tinggi itu di titik itu dia rendah ya, Ustaz ya? Ya, di titik itu dia kalah, di titik itu ya. Jadi kalau memang imannya cukup, ya dia hanya melihat, hanya berpikir, kemudian enggak gitu. Melihat, berpikir enggak, seperti itu. Jadi memang harus berani berani menolak keinginan istilahnya. Jadi kalau nggak berani ya terus dilihat, kok cantik ya, mulailah otak manusia normalnya kan, kok cantik ya, kok apalagi kalau ngomong ini kok menceng-menceng ngedip-ngedip ke saya, itu kan sudah mulai dirusak sendiri gitu loh. Terus nyari di Al-Quran, oh boleh 2, 3, 4 gitu misalnya ya, dia kan tadi itu. Kamu kok malah menjadikan jalan keluar itu. Maksud lah tadi aja yang imannya bagus itu. Gimana itu? Ya karena memang ada teman kita yang pendakwah itu ya sama istrinya takut beneran sih. Jadi intinya adalah iman kita kepada Allah Ta'ala. Jadi itu harus dijaga. Memang itu sulit, sebagai manusia sulit, tidak akan lekang karena ujian itu selalu menghampiri kita terus menerus. Ujian itu selalu menghampiri kita terus menerus. Kita berusaha untuk belajar untuk tidak kalau hal-hal seperti itu, berusaha terus menerus, walaupun itu digempur habis-habisan ya berusaha aja. Dengan ujian itu boleh nggak kita mencari teman yang bisa mengekang nafsu atau menghindari dari itu, Ustaz? Nggak usah cari temen sih. Udah sama istrinya kemana-mana jalan berdua ke Tamcin, jalan berdua cari sarapan bubur ayam. Lah kan seharian kan umpamanya kayak Haji J, kalau udah nganter kan paling kesini. Itu kan saya, Ustaz, maksudnya umumnya orang. Kalau umumnya orang ya memang dia nggak perlu dia disibukin aja di pekerjaannya, mudah-mudahan. Tapi kalau yang ada diselingkuh itu di pekerjaan ya berusaha untuk tidak aja. Berusaha untuk tidak
Karena memang itu sulit, karena umumnya kalau yang sudah dalam gitu ya gimana lagi ya. Kadang Ustadz niat enggak, pas ada kesempatan. Ini haji nakal nih lama-lama. Nah kan perlu temen tuh, jangan begitu. Kalau ada temen, ayo kan jadi repot. Ya jangan. Jangan, nanti tanggung jawab dua lo, haji sama temennya lo nanti. Iya. Jadi intinya adalah harus dasar dari iman itu memang harus belajar kuat, apapun bentuknya. Kemudian jangan terlalu kaku, karena kaku itu tetap nanti akan diuji oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apa banyak. Kadang-kadang orang Muslim itu tidak tahu bahwa itu ujian, sehingga semua disamplui semua, jadi dianggap itu dia yang benar, kan bubar. Suatu ketika dan beberapa ketika dia akan diuji oleh Allah Ta'ala, pasti. Karena Allah tidak melihat bahwa seorang itu beriman kecuali nanti diuji oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia itu kuat secara iman, tetap nanti ada ujian. Bagaimana ujian itu? Yang terlemah diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang terlemah dia punya itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Terlemah punya itu mamanya nggak taunya itu terlemah itu mamanya yang selingkuh ini dia itu kepingin dengan uang ya, jadi yang ekonominya lemah. Nah, ketemu sama orang yang mamanya ini perempuan nih, ketemu sama orang laki-laki yang menurut dia ganteng, dia punya uang. Atau ini kondisional ya, biasanya dia suaminya baik, dia aja yang pengen, dia ketemu sama orang yang orang itu menurut dia lebih ganteng daripada suaminya, tapi laki-laki itu menipu ke perempuan itu bahwa dia punya uang, sehingga pada waktu selesai nyesel perempuannya. Nah udah terjadi, loh kamu nggak taunya nggak punya uang, Tertipu dia. akhirnya tertipu. Nah itu akan menjadikan dia kembali pada suaminya dengan berdarah-darah lah istilahnya. Maafin aku ya gitu. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, maafin aku ya gitu. Kalau laki-laki, kalau LGBT, maafin aku ya. LGBT nggak masuk kelas ini. Tapi ya seperti itu memang harus belajar. Jadi kalau dalam keadaan apapun ya, kalau uang itu berlebih ya, jangan pamer, jangan ini, pasti nanti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Itu masuk bagian dari iman itu tadi Pak Ustadz? Itu kan diuji imannya nanti, diuji dari sisi itu. Apa kelemahannya itu pasti dimasuki oleh Allah Ta'ala. Karena Allah itu maha pandai, maha cerdas daripada manusia yang tercerdas di dunia. Nah, manusia tercerdas di dunia itu yang bikin Allah. Iya betul. Jadi Allah amat sangat lihai dan pandai dan sangat-sangat cerdas, masuk menelusup gitu. Yang selalu menguji keimanan cintanya pada Allah ya. Ya betul seperti itu. Kalau dia cinta, kalau mamanya dia kurang cinta sama Allah Ta'ala, ya dia mencari kesempatan itu tadi. Beda ya. Iya. Selingkuh. Akhirnya Mencari menyelingkuhi Allah. kesempatan kan beda ini Ci ya. Jadi kalau imannya kuat, dia didatangkan persis dan dia menilai, harus menilai. Tapi kalau dia itu cintanya pada Allah Ta'ala kurang, dia mencari kesempatan. Ngerti tuh? Ngerti. Biasanya kalau saya mencari kesempatan tanya, maksudnya apa? Tapi itu langsung bilang, ngerti itu ngerti. Kadang-kadang kesempatan itu nggak dicari. Disuguhkan enggak. Ya seperti itu. Jadi iman itu perlu, perilaku sehari-hari itu perlu. Jadi semua itu pasti ada, apapun bentuknya, ujian itu pasti ada. Bentuk ujian dari diuji oleh anaknya, ada diuji oleh suaminya. Ujian itu macam-macam, bisa aja dengan sakit karena perilaku, bisa aja dengan dikurangi rezekinya, sehingga nanti itu akan banyak. Kemudian sakitnya orang tua, kemudian sakitnya saudaranya yang dia sayangi, itu kan menguji semuanya itu di titik itu. Kemudian ada yang datang kayak kamu tadi itu didatengin sama orang, Iya. mencoba menguji kamu umpamanya. Itu tinggal kamu kuat apa tidak kuat, kan gitu. Betul. Kalau kamu kuat sih
Ya enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Kalau kamu tidak kuat sih, jalanin dulu kan gitu. Yang mana? Ustaz, kalau orang yang berselingkuh itu suatu musibah buat dirinya tuh bukan Ustaz? Ya ujian Kan gitu. ujian. Ujian. Kan ujian. Musibah buat pasangannya. Ujian. Biasanya diganjar Allah sakit apa kalau orang berselingkuh itu Ustaz? Wah, kalau itu ganjarannya itu biasanya ya bukan sakit kalau itu. Biasanya ketahuan dulu. Ketahuan itu bukan bagian dari Allah sayang Ustaz? Iya sebenarnya sih. Nah, makanya itu ketahuan dulu. Nah, baru ketahuan nanti dia belajar selingkuh lagi enggak kan? Belajar, saya anggap belajar ya. Mencoba lagi. Ya kan? Belajar kalau ujian nggak lulus itu kan. Iya, belajar. Kan. Bisa naik percobaan atau nggak naik gitu. Iya. Jadi belajar, cuma yang pasangannya bosen apa enggak gitu aja. Kalau bosen ya pergi pasti, nerima apa enggak gitu loh. Kalau pasangannya menerima ya disyukuri gitu. Kalau pasangannya nggak nerima kan bubar keluarganya. Jadi intinya adalah dicoba. Jadi banyak hal yang menjadikan selingkuh. Yang kuncinya adalah bersama-sama menegakkan syariat Islam. Jadi seperti itu. Kemudian saling mengingatkan, saling kode itu entah itu telepon, entah itu WA dan sebagainya. Perhatian ya. Perhatian lah, walaupun perhatian nggak terlalu ini, tapi say hello hanya cuma 5 detik, 10 detik cukup dan sebagainya. Walaupun itu tidak bisa dikatakan sidak ya nggak seperti itu amat lah, tapi coba di situ itu kan bisa menguatkan rasa kepada pasangan istilahnya. Jadi bisa lewat telepon, bisa Haji lewat telepon apa lewat WA? Enggak kan? Enggak. Tidak kalau WA lah. Kalau telepon Enggak pernah. Miss call. Oh, miss call. WA nggak dibaca, miss call. oh misalnya. ya. Jadi nggak pernah telepon ya Ji ya. Jadi itu bisa dijadikan penguat gitu. Iya, dijadikan tempat untuk menjaga agar keluarga itu tidak mengarah ke arah yang seperti tadi. Anak juga sama diajarkan. Jadi semua diajarkan karena Allah Ta'ala sehingga nanti bisa baiklah. Ya di kemudian harinya sampai tua itu insya Allah baik. Nah itu yang harus kita ketahui. Jadi dekat sama Allah itu sangat penting. Kemudian tahu bahwa di dunia ini ujian, nah itu harus tahu. Ujian itu ada 2, enak. Kemudian sama 3, enak. Tidak kemudian tidak enak sama enak banget. Terus tidak enak banget juga. Itu 4 berarti itu. yang multi choice ya. Kalau jadi intinya adalah belajar untuk kita ujian itu pembelajaran itu bisa dari kesalahan orang lain yang kita belajar untuk jangan melakukan. Jadi tidak harus kita menghadapi dulu, sehingga kalau kita menghadapi dulu langsung gelagapan, ya kan? Benar. Pasti gelapan gitu loh. Jadi kalau kita belajar dari orang lain kan tahu, umpamanya Pak Haji didatengin cewek cantik masih belum nikah, bilang aku mau kok jadi istri Haji J gitu. Kalau nggak mau aku bunuh diri nih, gitu kan Ustaz? Kayak di film. Enggak. Haji J jawab, kalau aku nggak mau gimana? Ya aku tetap mau jadi di sebelahnya Haji J. Nah, itu kalau kamu tuh ya sama. Aku mau menemani setelah pensiunmu. Ini hanya apa namanya simulasi aja. Nah, kamu gimana mensikapi itu gitu loh. Pening kalau gitu ya. Nah itu gimana caranya? Ya itu tadi harus belajar memahami. Ujian itu di mana-mana, ya. Ujian ada di mana-mana. Semuanya baik yang uji itu pasangan kita, yang uji anak kita, uji keadaan.
kita naik kendaraan diuji dengan kendaraan lain. Betul. Seperti itu. Jadi harus pahami itu ujian dan disikapi dengan baik sehingga nanti kita bisa lulus di hadapan Allah Ta'ala tentang ujian-ujian tersebut. Jadi belajar untuk menghormat pasangan kita. Juga pasangan kita juga harus belajar hormat kepada pasangannya. Nah, itu penting. Kamu itu tuh umpamanya kamu bisa hormat sama istri, kamu bisa hormat ya, saya tekankan, kamu bisa hormat sama istri, Amin, nah, insya Allah. istrimu juga harus bisa hormat kepada kamu. Nah, itu penting. Tapi kalau kamu belum bisa hormat, saya nggak bisa bilang tidak hormat. Kalau kamu belum bisa hormat sama istri, ya kalau istrimu menolak kamu itu hal yang wajar. Ini hormat yang dimaksud bukan hormat, bukan itu ya Pak Ustadz ya? Bukan, itu kan berkata-kata baik itu termasuk hormat. Iya, berkata baik. Setoji. Kecil umpama. Loh, ini enggak umpama kalau ini. Iya. Saya nanya bener. Jadi berkata baik, kemudian ngarahin kalau salah, kemudian kalau tidak tahu ngasih petunjuk. Nah, itu kan hormat sebenarnya, enggak terus kalau punya istri nggak terus kau tahunya apa, itu kan nggak enak didengar di telinga. Kan nanti dijawab, aku tahunya aku istrimu, nggak ketemu akhirnya. Dan kan kalau dijawab gitu gimana kamu jawab lagi? Ya. Kan itu ribut, akhirnya mau matiin HP, kan gitu. Lah itu kan, ya itu namanya sama-sama tidak hormat. Oh. Jadi kalau memang tidak tahu ya dikasih tahu dengan santai. Jadi bukan harus tahu atau harus begini, ya enggak, belum pernah. Sekarang gini, kamu punya anak bayi, ini kamu nih ya, punya anak bayi nih. Dia dari mulai lahir, kemudian gerak-gerak, mulai bisa gerak, tapi belum bisa berangkang. Emang bayi bisa langsung berangkang? Enggak. Nah, dia belajar berangkang, kamu pasti akan naruh ini berangkang di tempat tidur atau berangkang di lantai. Kamu cari di mana? Tempat tidur. Kenapa? Supaya kalau dia jatuh nggak luka. Sama. Kalau istrimu itu tidak tahu, ya kan kamu harus kasih sesuatu yang nyaman di hati istrimu. Taruh di tempat tidur, Pak Hasan. Boleh. Boleh. Ini itu misal itu. Boleh taruh tempat tidur biar nyaman. Maksudnya itu kan kamu itu dengan sadar si bayi itu kan belum bisa kamu ajak komunikasi. Sehingga ini mau belajar berangkang, taruh di tempat tidur. Kamu kan yang naruh, bukan kamu tendang di tempat tidur. Begitu. Kamu taruh. Kalau kamu biarin di lantai, kegeduk ini, betul. ya, kan kamu beda. Itu ada perasaan di situ. Iya, Sama kalau itu bayi itu diganti dengan istrimu. Kalau istrimu itu belum paham, kan kamu punya perasaan bahwa ini istriku, bukan tukangku, gitu loh. Berarti kalau dia memang dipikir, ya dia kan belum pernah ya begitu. Ditunjukkan, akhirnya si istri tahu, ngerti. Kalau bayi ditunjukkan di tempat yang lembut, kalau dia jatuh aman. Kalau istri ya ditunjukkan agar istri itu paham. Dengan syarat istrinya nurut gitu, Pak. Nanti dulu, kamu dulu ya, belum kamu sudah minta persetujuan ya nggak bisa. Ya nanti nurut atau tidak nurut itu kan kenapa kamu milih istri? Ini analoginya sederhana, tapi prakteknya susah. Cuman ini tetap harus dijalanin itu. Iya, kan gitu. Lah kalau kamu istri harus nurut, lah itu kan kamu yang minta. Lah wong kamu itu belum ngelakuin, ngasih petunjuk. Lah kok sudah minta istri harus nurut. Lah itu gimana coba? Kan gini. Nak, kamu saya kasih saya taruh tempat tidur tapi berangkang ya. Enggak gitu. Ya. Gitu. Tetap harus di tempat tidur nggak taunya diem gini ya. Kan nggak dimarahin. Bener nggak sih? Bener. Nah, kalau istri itu dia itu jalanin nggak bisa, kan sama seperti bayi. Dimarahin nggak harusnya? Enggak. Nah, kan gitu pinternya. Kan nggak harus nurut itu namanya. Oh nggak ngerti. Makanya kalau kamu tadi harus nurut, loh. Sekarang saya ibaratkan bayi itu loh. Kamu bayi kan kamu mencoba memberikan keselamatan, nyaman dan sebagainya. Itu kan begitu. Saya jadi berpikir nih Ustadz, kalau seseorang berselingkuh nih suami nih Ustadz, kan setiap orang pasti diuji Ustadz, diuji dengan sebab-sebab orang menjadi selingkuh tadi tuh, keuangan dan lain-lain. Apakah si suami yang berselingkuh ini
membela diri dengan faktor itu, Ustaz. Oh, karena istri saya begini, karena uang saya banyak. Apakah seperti itu, Ustaz? Banyak kan orang menyalahkan seperti itu, Ustaz. Wah, karena istrinya begini, pantas suaminya begini gitu. Nah, itu nggak punya iman. Nah, kembali ke Punya iman. Kalau punya iman, dia akan satu sisi, satu ayat dipakai. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa harus nyalain istrinya? Kenapa harus nyalain suaminya? Kan pakai itu ayat itu, gimana? Oh, berarti kan harus diperbincangkan, rembugan, komunikasi, musyawarah, dicari solusinya. Kalau agak sulit, cari yang adil, hakam, orang tengah yang tahu tentang agama. Kan itu jelas itu. Kalau dari sisi agama kita kan seperti itu. Makanya kalau umpamanya tadi hitung ini, walaupun ini hanya perumpamaan, tapi nggak boleh kalau kamu istri kan harus nurut. Nggak bisa. Saya coba perumpamaan dengan bayi. Kamu apa? Iya ya, kalau bayi kan ada perasaan sayang. Nah, sekarang sama istrimu, kamu nyuruh itu ada perasaan sayang atau ada perasaan mau bodoh-bodohin? Kan gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Ya pasti keluarnya nanti istrimu ya gantian balas. Jadi intinya adalah ya tidak boleh nyalah-nyalain, itu tidak boleh, apapun bentuknya itu tidak boleh. Wong kalau nyalahkan aja udah itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Nyalain istrinya aja itu sudah jerumusin dia sendiri, itu dolim. Kalau dia sholat berarti dia keji berbuat. Jadi dolim pada dirinya dan juga berbuat mungkar. Dia berbuat salah pada istrinya kalau nyalah-nyalahin. Kenapa? Kalau dia seorang muslim, dia harus bertanggung jawab dengan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Harusnya kan itu. Berarti istri yang nggak nurut dan lain-lain karena suaminya nggak mendidik gitu, Ustaz? Ada kemungkinan seperti itu bisa. Ada kemungkinan istrinya itu agak tambeng bisa. Tambeng ya. Agak nggak mau denger. Ada yang memang nggak denger bener bisa. Jadi itu nggak mau denger dalam artian fisik ya, Ustaz? Fisik memang mau dengerin apa enggak itu kan kelihatan. Cuma kalau ditanyain kenapa sih kamu nggak mau dengerin, tuh nanti ngobrol. Oh, saya jadi ingat, jadi kemarin tuh saya tuh punya pasien, istrinya itu kesurupan jin budek. Beneran serius. Saya itu sampai bingung, jadi jin itu nyatu dengan tubuhnya. Bu, dengar, ibu harusnya begini. Itu ibu itu nyaut. Aku nggak dengar, Ustadz, gitu loh. Ini kok kayak ibunya, tapi kok saya kok enggak ya? Tadi ketemu itu awal itu bisa ngobrol loh, bisa dengar, saya salam, dia jawab, berarti loh. Ini kok ini tapi kok kayak ibu? Saya ulang beberapa kali, saya kasih tanya, ini kok dia selalu bilang, aku nggak dengar, Ustadz, selalu ngomong gitu. Lama-lama saya tanya sama suaminya, Pak, mohon maaf nih, ibu ini kalau dulu, sejak dulu nikah itu, kalau dikasih nasihat sama bapak, mau dengerin apa enggak? Suaminya jawab, sering tidak mau dengerin. Berarti yang ngomong jinnya itu, Pak Ustaz? Nah, disitulah saya mulai paham. Jinnya yang ngomong gitu. Lah, ibu itu sendiri ya lucu, sudah tidak mau dengerin banyak nasihat suaminya dan dia selalu suuzon, merasa disantet. Jadi jinnya itu ngomong, aku itu nggak denger, Ustadz, aku itu nggak denger karena disantet si itu, si A, si B, si C gitu. Aku tuh saya tak dengerin omongannya. Ini kesurupan sifatnya buruk dia. Makanya dia ngomong sama saya, jinnya itu ngomong, Ustadz nggak bisa ngobatin karena temen si itu banyak dan dukunnya banyak. Nah, kalimat itu bukan kalimat jin kalau saya. Kalimat apa? Kalimatnya Dajjal. Oh bener, ini udah ketemu, makanya sebelum langsung saya ulang lagi ke suaminya, Pak, ibu memang bener nggak nih? Betul, Ustaz. Ya sudah, oke. Ya sudah, saya bilang, Bu, ibu di dalam pasti dengar, aminkan doa saya, biarin ini ngoceh, biarin. Saya doain sifat-sifat ibu yang tidak pernah mau dengerin masukan nasihat suaminya, saya doain. Terus suudon saya doain, selesai, sembuh, ngomong aja dia normal. Seperti itu. Nah, inilah salah satu hal dari sifat-sifat yang tidak mau dengar tadi.
Bisa Jadi, nyurupin ya? Bisa nyurupin. Jadi hati-hati nih bagi orang-orang yang pura-pura kalau dinasihatin suaminya nggak mau denger, oh budak beneran dia. Itu kalau yang belum budak. Kalau yang sudah budak ya evaluasi lah. Kesurupan. Enggak, maksud saya itu gini, evaluasi, kemudian tobat, agar suaminya itu lebih sayang sama dia. Jadi nanti biar nanti di akhirat tuh ketemu. Amin, amin. Kan gitu ya, Ci ya? Iya. Ketemu Iya, di, yang mana nih? Ketemu di mana ya maksudnya? Ketemu di akhirat. Di mana di akhirat nih? Maunya surga ya. Textbook atau original ini, Ci? Textbook langsung. Haji langsung bilang itu textbook ini, Ustaz. Oh ya sudah. Paham nggak? Jadi intinya itu. Kita harus belajar menjaga iman kita, akidah-akidah yang bisa kita terima, maksudnya kita terima sejak dulu, harus kita operasikan, istilahnya kita amalkan setiap hari, sehingga kalau ada sesuatu yang mengarah pada perselingkuhan atau janganlah kita mencoba cari-cari ke arah sana, agar kita itu nanti tetap dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, amin. Itu yang harus kita kerjakan. Iman itu harus kuat. Ujian di mana-mana. Ingat, ujian di mana-mana. Jangan merasa iman kita kuat, karena kita pasti diuji. Nah itu kuncinya. Jadi belajar untuk tidak merasa hebat, belajar untuk belajar aja jadi orang biasa saja, agar ujiannya nggak berat-berat. Karena diuji berat itu ya takut beneran. Insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Nggak lupa bayi di rumah. Ya. Haji. Anggap aja istrinya bayi. Taruh tempat Sama tidur. juga, sama. Dia mau naruh tempat tidurnya ini nih Pak Haji nih. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi video kami kali ini, ngaji kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, dan perlu digarisbawahi, iman inilah yang harus kita jaga supaya kita terhindar dari ujian yang macam-macam yang tidak mengenakan. Mudah-mudahan video ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri. Apabila ada perkataan kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.